Alhamdulillah, alhamdulillah, wa kadzalika alhamdulillah wa ba'du. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kitab Al-Bunyah, itu adalah fikih karangan beliau. Ini sangat bagus kita pelajari. Jadi selain kita biasa belajar fikih Imam Nawawi, fikih Al-Imam Asy-Syafi'i dan fikih 4 mazhab yang lainnya, alangkah baiknya juga kita belajar selain kita belajar manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ada fikihnya juga ya yang dikarang oleh beliau, dan itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa bab yang menarik yang saya pelajari dari kitab Al-Bunyah. Ada amalan yang beliau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari sebagian kita tidak mengamalkan atau bukan tidak mengamalkan ya. Itu hal-hal biasa. Padahal ini adalah amalan yang memang beliau amalkan. Di antaranya adalah tahu bulatan. Iklannya lagi dong. Beliau sering melakukan mencukur kumis dan merawat jenggot. Mencukur kumis dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, itu disunahkan. Tapi mencukurnya itu bukan pakai pisau, karena itu dimakruhkan oleh Rasulullah. Jadi ada hadis yang meriwayatkan itu boleh, ada yang meriwayatkan itu makruh, ada yang sunnah, ada yang makruh. Ingat, yang makruh itu mencukur kumis pakai pisau, jadi kelihatannya halus. Yang disunahkan itu adalah mencukur kumis pakai gunting, jadi akarnya itu ada. Biar kenapa ketika kita wudhu masih ada air yang menempel dalam kumis kita, dalam akar kumis kita. Seperti itu. Nah, kalau jenggot itu disunahkan untuk diperpanjang, ya, dirawat, dipanjangkan. Tong dipotong jenggot mah. Ya. Terus ketiak, nih ketiak kita. Nah itu kalau bisa, ya, selama sebulan sekali itu dicukur. Ketiak. Ketiak, bulu ketek. Sunnah nama dicabut saat benar. Dicabut kan, cabut mah nyeri, krafe. Itu. Terus mohon maaf ya, bulu nu paling handap eta disunahkan untuk dicukur. Eta bersih Syekh Abdul Qadir Jailani kos gitu. Ya. Kumis dicukur pakai gunting, ya, jenggot dipelihara karena eta sunnah. Ya, ketiak eta kudu di cabut amun teu dirapikeun teu jangan handap tah. Eta bulu handap cukur. Dicukur. Lalu memotong kuku. Ya, motong kuku. Ada beberapa hari yang memang itu disunahkan untuk motong kuku, hari Senin, Kamis dan hari Jumat. Ada yang bilang kalau Sabtu Minggu motong kuku. Minggu sore baru boleh, karena itu sudah masuk hari Senin, Kamis dan Jumat. Apalagi Jumat itu disunahkan sekali untuk membersih tubuh kita sebelum kita mandi menunaikan ibadah sholat Jumat. Kita disunahkan untuk memotong kuku seperti itu, karena kuku itu tempat bersemayamnya para iblis. Jadi iblis teh barang-barang teh resep ngagantung di dina kuku. Tuh kamu kuku anu panjang. Nah, itu abdi gaya anu panjang ini dia tah. Masa dia mah dipotongan teman teh. Mobil bener. Sok sewa teman mobil teh teu beunang. Panjangin. Nah, itu amalan yang kadang itu biasa saja, tapi itu amal untuk apa? Untuk mensucikan, membersihkan diri kita. Biar kenapa? Biar nanti ketika kita melakukan ibadah fardiyah, ibadah yang wajib, nah, badan kita itu udah benar-benar suci. Seperti itu. Nah, hal ini kadang
kita acuh ya, kita cuek, bahkan kita tidak tahu seperti itu ya. Kuku tangan, kuku kaki juga sama seperti itu ya. Jadi nanti mungkin boleh kita bedah lagi dalam kitab kuliah, ada fikih sholatnya, fikih zakat Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu seperti apa, puasanya seperti apa, bahkan rokat, bahkan wudhunya pun beda ya. Wudhunya beda dengan sama mazhabnya, mazhab al Imam Asy-Syafi'i ya, tapi beliau lebih kehati-hatian itu luar biasa. Sama kayak kita, ada kumur-kumurnya, memasukkan air ke dalam hidung ya, basuh muka kanan, tangan kiri, udah gitu sebagian kepala, telinga, udah gitu leher. Beliau tidak pernah meninggalkan membasuh leher ya, dibasuh di sini, udah gitu jenggot, dibasuh jenggot. Jadi sebagian sunnah dia untuk membasuh jenggot ketika dalam melakukan wudhu. Baru kaki, sampai mata kaki baru tertib. Tetap rukun yang 6 di dalam Al-Quran, faksilu wujuhakum wa aydiyakum wa ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, itu tetap ada ya. Seperti itu, cuma diselipkan. Sama kayak kita, ada kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung ya, basuh 2 telinga. Jadi ada beberapa hal yang ditambahkan dan itu menjadikan sunnah bagi beliau, dan itu baik untuk kita lakukan seperti itu karena ada manfaat yang luar biasa ya. Kalau saya suka menambahkan, kalau membasuh kepala itu sampai membasuh bagian kepala, udah gitu ke belakang. Salamun ke sholatnya sok digoda nanti kan sok lewat tukang ya, amun iya dibasuh teh asanganan asa tiis gitu. Nu mantak amun sholat pakai sejadah teh eta teh jeung mecut ieu pangarana mecut setan, sancan sholat digebrakeun heula, angkat telah sorban langsung dikitukeun. Nah, jeung usir setan eta benar gitu. Jadi amun urang sholat pakai sorban teh dijagaan tak ku sorban. Setan teh abeh henteu ngagoda urang tina sholat. Gitu. Emang sunnah. Tuh. Tinggal we orang-orang habaib pasti malah sorban. Gitu. Sorban mah nu alus teh kanan, namun teh di kiri ya. Namun di katengahkeun kitu mah ya tama iya we gitu. Sunahna di kanan namun teu di kiri gitu. Kamu dilipat gitu karena baheung katirisan eta. Anu alus mah dijeberkeun ka tukang tah ya, jadi katutupan ke sorban. Nah misalkan Mang Ikin tah pakai kos kitu, katutupan tukangna tuh ya, jadi setan teh bisa namplok ya ke tukang. Nah itu amalan-amalan beliau yang sebagian kita ada yang mengamalkannya, dan sebagian kita pun mungkin ada yang belum tahu. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih bahas dalam lagi kitab fikih al-Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.